Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah baru saja kita telah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah nanti. Dan untuk malam ini tausiah akan diisi yaitu Bapak Ustadz Maulana Yusuf. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau kama qala syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Mushola Al Khairiyah, wabil khusus Bapak Ketua Mushola Bapak Dedi Muharja. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat, disehatkan badannya, dan juga diterima amal ibadahnya, puasanya, dan yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ustadz wal ustadzah, para hujah wal hujajah, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita sampai bertemu kita dengan bulan suci Ramadan ini. Bahkan sampai malam yang ke-10 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, dan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, pemimpin revolusi Islam sedunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya, juga kepada kita sekalian. Semoga berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini Allah kumpulkan kembali di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah malam ke-10 kita melaksanakan sholat tarawih, dan 9 hari kita melaksanakan puasa.
Di dalam ibadah puasa kita dituntut untuk melaksanakan semua puasa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inti daripada puasa yaitu tujuan yang utama adalah takwa. Yang dipanggil oleh Allah pun, yang diseru oleh Allah pun, hai orang-orang yang beriman. Kita lihat di jalanan, sudah baru hari ke-9 aja udah tidak ada rasa malu lagi. Ya, ngerokok di pinggir jalan, makan bakmi di pinggir jalan, tidak ada rasa hormat sekali sama orang yang sedang berpuasa. Bahkan yang melaksanakan itu Islam sendiri, Pak. Coba kita sedih, kita bayangkan, giliran lebarannya dia ngikut, giliran THR-nya dia minta, iya kan? Yang wajib dikasih THR itu kayak kita nih, orang yang beriman, insya Allah. Ya, dia puasa enggak, ibadah taraweh kagak, mau minta THR, mau ikut lebaran, mudik lagi. Ya, itulah makanya kita malu. Tapi memang Allah sudah atur, yang dipanggil itu hanya orang yang beriman. Semoga kita semua termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, takwa itu apa sih? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Seperti tadi di jalanan tadi, itu sudah melanggar aturan Allah. Walaupun makanan itu halal, tapi kalau di siang hari menjadi haram buat kita. Di bulan suci Ramadan. Coba jam 5:30 kita udah ada pintu, udah ada kolak, ada mie, ada bakwan, ada lontong. Yang dimakan cuman segelas doang kolak, udah kenyang. Itu nafsu kita, ya. Memang manusiawi kalau saya bilang sih, ya. Kita lihat kolak enak kayaknya nih, terbuka puasa beli. Tukang cendol lewat dipanggil, bang cendol buat buka puasa, beli. Begitu dikumpulin di meja, astagfirullahaladzim, kok jadi banyak gitu. Itu nafsu kita. Nah, yang diperintahkan Allah itu seperti itu, hawa nafsu harus kita tahan. Harus kita bisa melawan hawa nafsu kita. Ya, apalagi kita orang yang beriman. Ya, kita dituntut puasa ini harus menjauhi segala sifat-sifat tercela. Sifat ujub, sifat takabur, sifat riya. Ya, sifat menggunjing orang lain atau ghibah, atau sifat yang membanggakan diri atau hartanya. Itu yang harus kita hindari. Makanya digembleng kita selama 1 bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan semua harus puasa, bukan menahan lapar hausnya saja. Semua yang biasanya kita umpamanya mau jadi imam, ya, mau dilihat orang, udah bacaannya udah di model-modelin Allah. Siapa tuh yang baca imam? Itu termasuk sifat riya kalau kita mau dilihat oleh orang lain. Tapi niatkan kita karena Allah, ya. Kemudian di dalam ibadah puasa atau di bulan-bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan supaya
menjadi petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang percaya dengan adanya yang gaib, seperti malaikat gaib, setan gaib, kemudian jin gaib. Mungkin corona aja kita belum pernah lihat ya. Ada yang pernah lihat corona? Kayak gimana bentuknya? Itu hanya lihat dari praduganya saja. Wallahu alam, itu mah urusan Allah. Yang penting kita wajib percaya. Kalau kita tidak percaya tapi ada kenyataannya rumah sakit penuh, wisma atlet nggak ketampung, ya pokoknya kita ikutin aja lah protokol kesehatan yang ada atau yang diperintahkan oleh pemerintah. Jaga diri. Tapi kalau saya yakin sih, kalau orang yang sering ke masjid atau sering sholat, 100%, 1000% mungkin saya yakin tidak akan kena. Karena dia mau sholat harus apa? Harus berwudu, Pak. Seluruh tubuhnya bersih. Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi juga kan, kalau berwudu dengan baik dan benar, itu dosa-dosa kecil yang menempel di dalam tubuhnya itu berguguran. Kalau wudunya rapi. Mata kita yang tadinya ngelihat umpamanya sesuatu yang diharamkan, ya tidak dilihat kelihatan, ya kita nunduk dia lewat. Nah itu dengan wudu insya Allah basuh muka kita, turun dosa-dosa kecil kita yang ada di muka. Kemudian kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, insya Allah karena wudu kita basuh telinga kita, berguguran dosa kecil kita. Yang penting intinya wudu kita itu sempurna, baik. Ini kadang-kadang wudu beda, Pak. Cuci kaki enggak dipegang tuh kaki. Mohon maaf, kaki cuman dikucurin di air, dibolak-balik aja. Itu enggak sah, Pak. Jadi sholatnya wudunya itu harus benar-benar sempurna. Cuci kaki, dibasuh sela-sela kakinya ini dicuci semua sampai dengan mata kaki. Jadi jangan asal begitu wudu cuci kaki udah aja kakinya dikucurin, nggak dipegang, nggak apa. Berarti itu bukan dibasuh, namanya diguyur air. Begitu juga hidung jangan dimasukin begitu, ditadangin airnya sedikit, dihirup, jangan banyak-banyak ngirupnya ntar kelewat. Tapi kalau puasa, kalau bisa jangan dulu lah, takutnya ntar kelewat masuk ke dalam, batal puasa kita. Keseharian di lain bulan Ramadan ya kita hirup, keluarkan lagi, itu akan menggugurkan dosa penciuman kita yang kecil. Makanya insya Allah yang sering berwudu jauh corona juga nggak mau deket, dia takut, ya. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang bertakwa yang kedua siapa lagi? Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan sholat. Saya katakan tadi, orang yang suka atau yang sering mendirikan sholat, insya Allah tidak ada kena corona. Karena sholat ini wajib hukumnya, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang wajib aja hitungannya, yang sunnah aja hitungannya wajib. Apalagi yang wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sholat kadangkala kita itu kurang khusyuk ya Pak. Saya juga ngalamin sendiri Pak, bukannya Bapak aja mungkin. Ya, kadang-kadang kita nyari pulpen setengah mati, kemana ini pulpen. Begitu datang waktu sholat, kita sholat pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, setan lewat, oh pulpen di atas lemari. Ya. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan supaya berdoa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Itu Rasul mengajarkan seperti itu, supaya kita mengingat Allah dan supaya kita berbuat baik. Itu aja bacalah. Saya juga suka baca seperti itu. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena memang buat khusyuk itu, kelas kita itu memang agak sulit, apalagi yang punya masalah banyak di rumah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting intinya kita niat lillahi ta'ala, karena Allah melaksanakan sholat ya untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menilai ibadah kita itu bukan manusia, dan yang dinilai oleh Allah itu bukan pakaiannya, bukan gamisnya, bukan pakaian atau bukan tampannya, bukan cantiknya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah takwanya. Jadi kita jangan khawatir, jangan kalau lagi ibadah jangan takut. Ini umpama sehari-hari tidak pernah ke masjid, begitu Ramadan datang ke masjid, temennya ngecengin, wah ke masjid tumben aja. Itu ujian buat yang mereka masuk ke dalam masjid. Jangan gentar atau jangan ciut nyalinya. Teman itu yang ngasih, yang bilang begitu itu anggap ujian buat kita, supaya penyemangat kita, baru dikasih begitu aja udah down, udah nggak ke masjid lagi. Terutama anak-anak yang muda nih, generasi penerus. Bapak-bapak harus dukung. Saya dengar tadi yang tadarus anak-anak remaja semua. Alhamdulillah masih ada remaja yang mau ke masjid atau ke musola. Ya, kita harus dukung. Mau apa dia? Ya, jangan dilarang selagi jalurnya lurus dan benar. Cuma diarahkan saja sama mereka. Alhamdulillah kalau kita udah ada generasi penerus, kita juga kalau mau ninggalin masjid atau musola al-akhirah sudah aman, karena sudah ada penerus. Jangan sampai masjid musolahnya ini tidak ada generasinya, kosong. Di An-Nur aja sampai jam tanggal 9 Ramadan sudah maju, Pak, safnya. Bukan anak mudanya, safnya sudah maju. Ini alhamdulillah masih penuh. Ya, di An-Nur sudah setengahnya sekarang. Jadi mungkin pikirannya karena mudik dilarang, mudik duluan mungkin. Ya, wallahu alam. Saya bukan suudzon sama jamaah, tapi mungkin karena mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei nggak boleh dilarang. Ya. Tapi insya Allah kalau memang kita niat kita karena Allah mau nengokin orang tua, ada jalan pasti. Kita minta bimbingan sama Allah, bukan sama pemerintah. Kita wajib ngikutin pemerintah, harus mengikuti umaro, ya, karena adanya ulama, adanya umaro. Itu adanya ulama, kita ikutin ulama, dan juga kita ikutin pemerintah selagi pemerintah itu senantiasa membimbing dan mensejahterakan masyarakat kita. Itu kalau menyimpang wajib kita tolak, bukannya kita menolak, maksudnya bukan tolak apa-apa ya gitu. Tapi selama ini alhamdulillah pemerintah kita bansos lancar nggak, Pak? Lancar. Vaksin? Enggak. Ya alhamdulillah yang lancar mah lancar. Tapi kalau yang punya penyakit jangan divaksin. Ya, selesai vaksin tunggu sebulan, takutnya ntar itu ada gejala-gejala yang lain. Saya aja nggak divaksin, Pak, karena saya ada punya penyakit. Dapat panggilan saya sama puskesmas, saya datengin. Karena panggilan ya dari pemerintah, saya datengin. Cuman begitu saya ketemu dengan dokternya, Bu dokter, saya ada penyakit, riwayat penyakit ini. Bapak mau divaksin nggak? Sekarang ada efek sampingnya nggak kalau saya divaksin? Oh, saya nggak jamin, Pak. Oh, udah jangan divaksin kalau gitu. Karena ada riwayat penyakit. Kalau orang sehat, alhamdulillah. Selama ini yang saya temuin, yang udah divaksin 2 kali, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Itu wajib kita ikutin. Bansosnya mau diambil tapi disuruh vaksin nggak mau, masa ya kan? Vaksin itu kan buat kesehatan kita juga menurut dokter ya, dan menurut pemerintah.
Jadi kita wajib ikutin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga yaitu orang yang bertakwa itu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedekah, ya tromol lewat masukin berapa aja, nggak usah dihitung ininya. Ya, kemudian ada yatim piatu mau santunan sumbang. Tetangga kita enggak buka puasa nih, kita punya lebih, kasih Pak. Karena itu yang paling wajib tetangga, bukan saudara yang jauh. Kalau ada kematian pun buru-buru tetangga yang kita cari, bukan saudara yang jauh. Walaupun non muslim kita harus akur. Jangan sampai kita tertutup dengan tetangga. Tidak tahu tetangga kita makan atau tidak, ya puasa atau sahur apa tidak, buka puasa atau tidak. Jadi harus kita tahu. Nah itu termasuk bagian daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian kecil aja yang disebut manusia yang bertakwa oleh Allah itu percaya dengan adanya yang gaib, kemudian mendirikan sholat, ya lalu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu perintah dari Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kita harus takut, Pak. Takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jauhi, ya, apalagi handphone yang biasa kita tiap detik pakai handphone, ya. Hindari dulu handphone waktunya sholat sunnah taraweh, waktunya sholat isya, waktunya sholat subuh, ya. Ini makan sahur, belum makan sahur udah dipegang handphone duluan, ya. Memang tidak menutup kemungkinan memang seperti itu, kebutuhan kita juga sih memang, ya. Tapi seenggaknya atau setidaknya di bulan Ramadan ini yang tadinya lebih banyak buka handphone, sekarang banyakin buka Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah merupakan madrasah atau tempat pendidikan semuanya di bulan Ramadan ini. Karena banyak keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, kita manfaatkan, Pak. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Kalau kita anggap Ramadan ini terakhir buat kita, itu penyemangat buat kita untuk melaksanakan ibadah puasa yang baik dan benar, ya. Anggap saja seperti itu. Karena di Ramadan tahun kemarin kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Allah kasih kesempatan lagi di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.